kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Ingatlah akan kebaikan Tuhan. Dan bacaan hari ini diambil dari 1 Samuel 7 ayat 10 sampai 14. Mari kita baca bersama-sama. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Israel dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Eben-Hazer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Israel itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Adik-adik, pernahkah kalian melakukan sebuah perjalanan mendaki gunung atau melintas alam? Kita harus berjalan menyusuri jalan yang curam, menaiki bukit atau menyeberangi sungai. Kadang kita berhenti sejenak untuk beristirahat dan memandang ke belakang, mengingat jalan yang sudah kita lalui. Menengok jalan terjal yang sudah kita hadapi, kemudian mempersiapkan diri untuk melanjutkan perjalanan. Ada kisah dalam Alkitab tentang perjalanan bangsa Israel yang sedang mengalami peperangan dengan bangsa Filistin. Di suatu tempat, Samuel dan rombongannya berhenti. Di sanalah Samuel mengambil sebuah batu sebagai pengingat bagi umat Tuhan. Eben-Hazer, yang berarti batu pertolongan, merupakan batu peringatan tentang pertolongan Tuhan atas umat Israel yang didirikan oleh Samuel. Dengan mendirikan batu tersebut, Samuel berkata, "Sampai di sini, hari ini Tuhan telah dan selalu menolong kita." Apa yang penting dari Eben-Hazer bukanlah batu itu sendiri, melainkan pertolongan Tuhan atas umat Israel. Dengan batu peringatan di Eben-Hazer, Samuel bermaksud agar setiap kita tidak tinggal dalam masa lalu kita. Yang kedua, jangan biarkan keberhasilanmu di masa lalu membuatmu puas dan stagnan. Yang ketiga, jangan biarkan kegagalan di masa lalu mengintimidasi dan menghambatmu untuk terus maju. Dalam perjalanan kehidupan kita, ada waktu untuk kita berhenti dan mengingat kebaikan Tuhan. Kita mengenal Allah juga lewat pengalaman kita tentang Allah, kebaikannya, berkatnya, pertolongannya, dan yang lainnya. Mari kita sama-sama merenungkan. Apakah tujuan utama Samuel mendirikan batu peringatan? Yang kedua, apakah yang kamu ingat mengenai kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupanmu? Eben-Hazer mengingatkan kita bahwa pertolongan Allah pasti selalu ada. Namun ini tidak meniadakan kesulitan yang Allah mungkin izinkan terjadi dalam kehidupan anak-anaknya. Pertolongan Tuhan pasti tidak akan terlambat. Pertolongannya pasti datang pada waktunya. Mari sejenak kita merenungkan. Apa saja kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah adik-adik sudah mengingatnya? Apa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kalian?
Ebenezer artinya sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Jika Tuhan telah hentar sampai saat ini, maka Ia yang setia pasti akan menolong kita menyongsong masa depan. Berharaplah pada Tuhan Yesus yang setia. Mari kita sama-sama berkomitmen. Tuhan, aku mau selalu mengingat kebaikan-Mu. Tuhan selalu menyediakan pertolongan bagiku. Adik-adik, selamat menikmati hari yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Amin.